Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu calon jamaah haji dan umroh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kepada Bapak dan ibu-ibu sekalian terkait dengan rukun umroh. Ya. Kalau pada episode sebelumnya saya sudah menyampaikan wajib umroh, pada episode kali ini saya akan menyampaikan rukun umroh. Namun sebelumnya saya ingatkan agar jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan lonceng di bawah ini. Rukun umroh adalah semua kegiatan ibadah umroh yang apabila dilanggar atau ditinggalkan, maka ibadah umrohnya tidak sah dan harus diulang. Rukun umroh ada 5. Yang pertama adalah ihram di miqat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, dan yang keempat tahallul, serta yang kelima adalah tertib. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ihram di miqat. Setelah berihram, bapak-bapak dan ibu-ibu calon jamaah haji dan umroh disunatkan melaksanakan salat sunat ihram 2 rakaat. Pada rakaat pertama, setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Kafirun. Pada rakaat kedua, setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas. Setelah itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dipersilahkan untuk melafazkan niat. Adapun lafaz dari niat umrah adalah labbaik Allahumma umratan, atau aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumroh, atau nawaitu umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala, sengaja saya berumroh karena Allah ta'ala. Selesai berniat, maka seluruh larangan-larangan umroh tidak boleh lagi dilanggar. Selesai itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian menaiki bus untuk menuju kota Mekah. Di dalam bis selama menuju ke kota Mekah, maka para jamaah agar membaca bacaan talbiyah. Adapun bacaan talbiyah adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sesampai di kota Mekah, bapak-bapak dan ibu-ibu tidak langsung ke Masjidil Haram, akan tetapi ke hotel terlebih dahulu untuk menaruh koper dan barang-barang bawaan. Sesaat di dalam kamar hotel inilah sering terjadi pelanggaran-pelanggaran wajib umroh. Adapun larangan-larangan wajib umroh yang sering dilanggar adalah mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Yang kedua, bercanda dengan teman-teman sekamar yang menjurus ke arah pornografi. Yang ketiga, jamaah haji dan umroh plus yang satu kamar berdua, suami dan istri, itu sering membuka aurat atau bercumbu. Rukun umroh yang kedua adalah tawaf. Setelah ada aba-aba dari mutawif atau ketua regu, maka semua jamaah haji dan umroh berkumpul pada tempat yang telah disepakati atau ditentukan untuk menuju Masjidil Haram. Sebelum keluar kamar hotel, pastikan bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu telah berwudu kembali. Selama dalam perjalanan ke Masjidil Haram, bapak-bapak dan ibu-ibu tetap membaca talbiyah.
Sesampai di Masjidil Haram, bacaan talbiyah dihentikan dan membaca doa memasuki Masjidil Haram. Adapun doa memasuki Masjidil Haram adalah Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darasalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram Allahumma aftahli abwaba rahmatik bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Setelah sampai di depan Ka'bah, lalu berdoa, Allahumma zid hazal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa azamahu wa karamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Setelah membaca doa, maka bagi jamaah pria disunnahkan untuk membuka pundak sebelah kanan atau sering disebut dengan iktiba. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan saat pelaksanaan tawaf adalah sebagai berikut. Yang pertama, tawaf dimulai dari rukun Hajar Aswad. Yang kedua, selama tawaf tidak boleh batal wudhu. Bila batal, maka harus diingat pada bagian mana batalnya dan segera berwudu dan menyambung tawaf dari tempat saat kita batal. Yang ketiga, Ka'bah harus selalu berada di sebelah kiri dan tidak boleh berpaling ke belakang yang mengakibatkan posisi Ka'bah berubah dari bahu kiri. Dan yang keempat, tidak boleh masuk ke bagian bangunan Ka'bah atau Hijr Ismail. Selesai pelaksanaan tawaf, maka pundak kanan pria ditutup kembali dan seluruh jamaah menuju ke makam Ibrahim untuk melaksanakan salat sunat tawaf 2 rakaat. Adapun pada rakaat pertama, setelah membaca Al-Fatihah, maka membaca surat Al-Kafirun. Pada rakaat kedua, setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Ikhlas. Setelah selesai salat sunat tawaf, berdoa. Selesai berdoa, meminum air zam-zam. Adapun doa minum air zam-zam adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizkan wasi'an wasifa'an min kulli da'in wasaka min birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan penawar dari segala macam penyakit. Dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Setelah minum air zam-zam, maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian menuju ke Bukit Safa untuk melaksanakan rukun umroh yang ketiga, yaitu sa'i. Ketika menaiki Bukit Safa, membaca doa, Abda'u bima bada'allahu bihi wa rasuluh, innas safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaih ayyatawaffa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Setelah sampai di Bukit Safa, maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian menghadap ke kiblat dan berdoa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar ala ma hadana, walhamdulillah ala ma aulana, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iya muhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Setelah berdoa, maka bapak-bapak dan ibu-ibu
menuruni Bukit Safa untuk menuju ke Bukit Marwah. Pada perjalanan menuju Bukit Marwah, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa membaca doa-doa yang telah dibagikan oleh travel umroh maupun haji. Ketika sampai di antara pilar hijau, bagi laki-laki atau bapak-bapak hendaknya berlari-lari kecil, sedangkan untuk wanita maupun ibu-ibu itu berjalan seperti biasa. Adapun bacaan antara pilar hijau adalah Rabbighfir warham wa'fu watakaram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azul akram. Ketika menaiki Bukit Marwah, maka membaca Innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaih ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dihitung 1 kali. Demikian pula dari Bukit Marwah ke Bukit Safa dihitung 1 kali putaran. Sehingga hitungan ke-7 jatuh di Bukit Marwah. Pada saat sa'i tidak wajib wudhu, namun sebaiknya diupayakan tidak batal wudhu, karena takutnya pelaksanaan sa'i terpotong dengan azan dan salat fardu. Rukun umroh yang keempat adalah tahallul. Setelah selesai sa'i yang berakhir di Bukit Marwah, maka masuk rukun umroh yang keempat yaitu tahallul. Secara harfiah, tahallul artinya dihalalkan. Dalam pelaksanaan haji dan umroh, tahallul berarti diperbolehkannya jamaah haji dan umroh dari larangan-larangan atau pantangan-pantangan ihram. Tahallul disimbolkan dengan mencukur minimal 3 helai rambut. Adapun bacaan tahallul adalah Allahumma ja'al likulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah. Artinya, ya Allah, jadikanlah untuk setiap helai rambut yang aku gunting cahaya pada hari kiamat. Dalam pelaksanaan tahallul, sebaiknya laki-laki atau bapak-bapak terlebih dahulu tahallul, baru kemudian bapak-bapak menggunting rambut istri dan anak perempuannya. Bagi wanita atau ibu-ibu yang pergi haji maupun umroh tidak bersama muhrim, maka tahallul dapat dilakukan oleh teman sesama wanita. Yang perlu diperhatikan saat tahallul, bagi wanita harus tetap menutup aurat, tidak boleh mengangkat jilbab yang mengakibatkan rambut terlihat oleh orang banyak. Cukup memasukkan gunting ke dalam jilbab dan gunting rambut dari dalam. Rukun umroh yang kelima adalah tertib. Maksudnya harus berurutan, tidak boleh terbalik-balik dalam pelaksanaannya. Misalnya, batal wudhu saat tawaf karena bapak ibu takut ketinggalan jamaah lain dan malu karena batal wudhunya, langsung melaksanakan sa'i, dan setelah sa'i mau dilanjutkan dengan tawaf kembali. Hal ini tidak dibenarkan dan tidak sah umrohnya, sehingga harus diulang kembali. Selesai tahallul, maka selesailah seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah umroh. Bagi jamaah haji, menunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah di maktab masing-masing. Selama menunggu tanggal 8 Zulhijjah agar memperbanyak ibadah sunnah maupun ibadah wajib di Masjidil Haram. Demikian tadi yang saya sampaikan terkait dengan rukun umroh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus video kami selanjutnya terkait dengan wajib dan hukum haji di episode 3 dan 4 berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.